Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di Masjid As-Sofia. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat isya secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sebelum materi kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Sebelumnya, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon alat komunikasinya disilentkan atau dinonaktifkan terlebih dahulu demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Dan kami juga dari DKM Masjid As-Sofia menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, infak, sedekah melalui kami, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam pengadaan buka puasa selama bulan suci Ramadan, bisa mendatangi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan yang bertindak sebagai khotib atau penceramah yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Istikhori MAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Rifai MEI. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah sebesar Rp209.000. Semoga amal infak sedekah para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Istikhori MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam ini, malam yang ketiga, kita masih diberikan kekuatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, dengan berbagai cara memenuhi segala hajat hidupnya. Setelah segala hajat hidupnya terpenuhi, maka manusia merasa mulia di hadapan manusia. Berbagai cara dilakukan, baik itu cara yang hak maupun cara yang batil, cara yang halal maupun cara yang haram, yang sesuai dengan syariat ataupun tidak. Banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hajatnya tersebut. Tapi mereka pada dasar lupa bahwa berasal dari banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Yamsuna 'alal ardi hauna. Manusia berjalan di muka bumi ini
dalam arti bukan dia berjalan dengan gonta, dengan sempoyongan, dengan lemah, dengan tunduk, dengan lesu, bukan seperti itu yang dimaksud dengan ayat ini. Tapi yang dimaksud dengan rendah hati di sini adalah dalam menjalani kehidupan dia tidak sombong, tidak mentang-mentang, tidak pamer, tidak melakukan kezaliman-kezaliman, menghargai sesama manusia, toleransi di antara sesamanya. Pendek kata bahwa orang yang seperti ini selalu tawadu dalam menjalankan kehidupan dan tidak pernah buruk sangka kepada sesamanya, dan tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, senantiasa rendah hati, tunduk ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kemudian yang kedua, karakteristik kemuliaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang senantiasa sujud kepada zat yang maha mulia di atas segala yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia-manusia yang lain tertidur, dia bersujud kepada zat yang mulia sebagai ibadah tambahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia alami adalah merupakan bentuk cinta Allah kepadanya, sehingga dengan syukurnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum bagi kita untuk terus-menerus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam hari. Jangan sia-siakan Ramadan hari ini, saat ini. Jadikan Ramadan saat ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Setelah tahun lalu kita mungkin tidak ke masjid, maka tahun ini kita jadikan momentum terindah, Ramadan yang paling indah yang akan kita lakukan. Karena kita khawatir jangan-jangan kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Jangan sia-siakan Ramadan saat ini. Banyak cerita, banyak hikayat yang disebutkan orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Di hari kiamat nanti dalam sebuah cerita dijelaskan ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, kemudian ada seorang umatnya yang sedang disiksa ketika dia menuju neraka dengan dicambuk oleh malaikat penyiksa. Menuju neraka saja sudah dicambuk, apalagi di dalam neraka. Kemudian dengan sangat iba Rasulullah melihat umatnya dan dia berteriak kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, safi'ni, ya Rasulullah, safi'ni, ya Rasulullah, safi'ni, ya Rasulullah. Beri aku syafaat ya Rasulullah, beri aku syafaat ya Rasulullah." Ketika Rasulullah SAW melihat umatnya disiksa seperti itu, kemudian dia mengangkat tangannya, dan ketika dia akan mengangkat tangannya, kemudian malaikat yang menyiksa tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna khumsuhu Ramadan, inna khumsuhu Ramadan, inna khumsuhu Ramadan." Ya Rasulullah, orang ini adalah musuh Ramadan. Orang ini adalah musuh Ramadan. Orang ini adalah musuh Ramadan. Ramadan tiba, dia menyia-nyiakan Ramadan. Dia tidak berpuasa, malah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia. Rasulullah adalah orang yang mengagungkan bulan Ramadan. Ketika tangannya sudah seperti ini, kemudian dia balikan tangan tersebut, dia mengatakan, "Ana bari'u mimman khumsuhu Ramadan." Aku tidak memberikan syafaat kepada musuh Ramadan. Aku tidak memberikan syafaat kepada orang yang menjadi musuh bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita ajak anak-anak kita, keluarga kita, sanak famili kita untuk lebih intens dalam mengisi ibadah di bulan suci Ramadan. Menu-menu Ramadan, tadarus, tilawah Quran, kemudian qiyamul lail, kemudian kajian-kajian di bulan Ramadan kita ikuti agar kita menambah wawasan. Orang yang beriman itu selalu menjadikan akhirat adalah tujuan hidupnya, karena dia akan merasa bahwa di dunia ini hanya sebuah singgahan sementara. Tujuan sebenarnya adalah akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dia jadikan akhirat adalah tujuan hidup.
Kalau sudah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, dia hanya mengatakan kepada dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Dia hanya mengatakan pada dirinya dunia ini hanya sebuah persinggahan dan dia hanya memenuhi segala kebutuhan dunia dengan seperlunya. Baru kemudian dia mengatakan, wa ahsin kama ahsanallah, aku akan berbuat baik sebagaimana aku berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mempunyai karakteristik kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang beriman meyakini bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan sementara. Orang yang beriman meyakini bahwa kematian adalah bukan akhir dari sebuah kehidupan. Orang yang beriman meyakini kematian adalah awal dari sebuah kehidupan yang sangat lama dan sangat panjang yang dinamakan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, bagi kita sebagai orang yang beriman tidak begitu penting kapan kita mati, di mana kita mati. Yang terpenting bagi kita sebagai orang yang beriman adalah dalam keadaan bagaimana diri kita ketika kematian itu datang. Tentunya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kemudian karakteristik kemuliaan yang sejati yang keempat adalah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia akan senantiasa mengatakan sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat dia laksanakan dengan khusyuk karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah saum Ramadan, dia laksanakan dengan imanan, dengan penuh keimanan karena dasar ibadah puasa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian wahtisaban, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, agar dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya orang Islam ketika Ramadan telah berakhir tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang senantiasa dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku begitu khawatir kepada umatku manakala Ramadan berakhir tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa hanya karena Allah. Niatkan bahwa ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak, bersedekah, kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin sesuatu, ada udang di balik batu kita bersedekah. Atau mungkin kita khawatir, tidak perlu khawatir ketika kita mengeluarkan infak dan sedekah, maka hanya kepada Allah. Kita keluarkan infak sedekah kepada panitia, zakat dan sebagainya. Tidak boleh kemudian meragukan dalam diri kita, jangan-jangan nanti uang saya, jangan-jangan nanti uang saya. Ini menandakan bahwa kita belum inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tunaikan dulu kewajiban kita kepada Allah. Setelah itu bukan urusan kita, urusan yang mengelola keuangan kita. Allah sudah mencatat segala amal ibadah kita, terutama sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang menjadi karakteristik kemuliaan adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi imam buat istri-istri kita yang baik, keturunan-keturunan kita yang soleh dan solehah. Itu yang senantiasa kita dambakan, mempunyai anak yang soleh dan solehah ketika kita nanti berhadapan dengan Allah, ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Allah. Ada anak-anak kita yang senantiasa mendoakan kita. Kita adalah manusia yang lemah, kita butuh doa dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Ketika kita meninggalkan anak-anak yang soleh, maka berbahagialah kita, karena mereka akan senantiasa mendoakan kita sebagai bentuk hukukul walidain kepada kedua orang tuanya. Kita boleh bangga anak kita sukses dalam kehidupan dunia, tapi kita juga patut bersedih manakala anak kita tidak sukses untuk kehidupan akhiratnya. Dia tidak mampu membaca Al-Quran, sholat tidak sempurna, sholat malas, tidak rajin tilawah dan sebagainya. Ini yang harusnya kita
harusnya kita menjadi bentuk kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala meninggalkan keturunan-keturunan yang tidak mampu menguasai ilmu agama. Oleh karena itu, keharusan memiliki anak dengan kemampuan ilmu agama, membaca Al-Qur'an dengan fasih, berdoa buat kita semua. Ini adalah pahala yang senantiasa mengalir buat kita semua. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki karakteristik kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.